Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna in syi'ta sahla. Amma ba'du. Baiklah. Kali ini kita akan mempelajari ilmu tentang kaidah i'lal. Buku panduan yang akan kita pakai adalah Qawaidul I'lal fi Sharfi karya Munzir Nadir. Dalam buku tersebut terdapat 19 kaidah yang insya Allah akan kita pelajari dalam beberapa video. Baiklah, kita mulai dari kaidah pertama. Al-Qaidatul Ula, idza taharrakatil wawu wal ya'u ba'da fathatin muttasilatin fi kalimataihima ubadilata alifan. Kaidah ini mengatakan bahwa jika ada wawu dan ya yang berharokat jatuh setelah harokat fathah yang bersambung dalam satu kata atau satu lafaz, maka wawu atau ya tersebut harus diganti dengan alif. Dari kaidah tersebut kita dapati bahwa setidaknya ada 3 syarat yang harus terpenuhi ketika ada huruf wawu atau ya yang ingin diganti atau harus diganti dengan alif. Syarat yang pertama, wawu dan ya tersebut harus berharokat, baik harokat dhammah, fathah ataupun kasroh. Maka jika wawu dan ya tersebut sukun atau mati, tidak boleh diganti dengan alif atau tidak berlaku kaidah ini. Syarat yang kedua, wawu atau ya tersebut jatuh setelah huruf yang berharokat fathah. Dengan demikian, jika wawu atau ya jatuh setelah huruf yang berharokat dhammah ataupun kasroh atau bahkan sukun, tidak berlaku dalam kaidah ini. Yang terakhir, wawu ini nyambung dengan huruf yang berharokat fathah dalam satu kata, tidak boleh pada lafadz yang berbeda. Jika 3 syarat ini terpenuhi, maka wawu dan ya ini wajib diganti dengan alif. Oke, coba kita lihat contohnya. Ada lafadz qala pada Quran surat Al-Baqarah ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa idz qala rabbuka lil malaikah. Ada qala pada ayat tersebut. Qala ini asalnya adalah qawala. Kenapa kita bisa mengetahui asal dari suatu lafaz? Dari mana kita tahu asal suatu lafaz? Itu yang pertama, kita harus menentukan wazan dari lafaz tersebut. Qala ini adalah fi'il madi mujarrad. Dia termasuk bab 1 dalam fi'il sulasi mujarrad. Bab 1 ini fi'il madinya yaitu fa'ala. Maka qala itu mengikuti wazan fa'ala. Jika ada huruf alif pada suatu lafaz, baik itu fi'il madhi, fi'il mudhari dan lain sebagainya, ketika kita bawa lafaz tersebut atau kita ubah lafaz tersebut ke dalam sighat yang lain dan mengalami perubahan pada alif, maka kita tahu kalau alif itu bukan alif yang asli. Contohnya qala. Qala ini kalau kita lihat fi'il mudhari menjadi yaqulu. Kemudian masdarnya qaulan. Oh, berarti dari sini kita tahu kalau alif pada lafaz qala itu bukan alif yang asli. Akan tetapi dia adalah alif pergantian. Pergantian dari apa? Dari wawu. Karena ada perubahan dari fi'il mudhari dengan fi'il madi. Fi'il madi menggunakan alif, sedangkan fi'il mudhari dan masdar menggunakan wawu. Dari sini kita tahu berarti qala yang mengikuti wazan fa'ala itu asalnya adalah qawala. Fa'ala qawala. Oke. Nah, lafaz qawala ini yang kita akan analisis, identifikasi apakah dia memenuhi syarat kaidah pertama yang mengharuskan wawu diganti dengan alif. Oke, coba kita lihat. Qawala. Wawunya berharokat fathah. Oke. Sebelumnya juga ada huruf qaf yang berharokat fathah. Lafaz qawala ini merupakan satu lafaz, berarti wawu dan qaf berada dalam satu lafaz. Sehingga 3 syarat dari kaidah pertama ini terpenuhi. Maka jika demikian, wawunya harus diganti dengan alif. Dari qawala berubah menjadi
qala. Kemudian ada lagi contoh pada masih di surat yang sama, surat Al-Baqarah ayat 178. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Pada ayat tersebut ada kata i'tada. I'tada meskipun diakhiri dengan ya tidak memiliki titik, itu kita anggap sebagai alif. Nah, jika ada ya yang tidak diakhiri dengan titik, sebelumnya itu adalah fathah, maka dinamakan alif layyinah. Maka tetap dinamakan alif karena sebelumnya adalah harokat fathah. Baik, kata i'tada ini adalah sulasi mazid. Jika yang kita dapati atau yang kita ingin analisis i'lalnya merupakan sulasi mazid, maka kita harus mengembalikannya terlebih dahulu pada sulasi mujarrad untuk mengetahui asal suatu kata. I'tada itu fi'il madi dari sulasi mujarradnya adalah ada. Kita lihat di kamus, fi'il mudhari'nya adalah ada ya'du. Dari sini kita tahu ada perubahan alif pada fi'il madi ke wawu pada fi'il mudhari'. Maka alif ini adalah pergantian dari huruf wawu. Oleh karena itu, lafadz i'tada yang mengikuti wazan ifta'ala berarti asalnya adalah i'tadawa. Oke, coba kita analisis apakah masuk kaidah pertama atau tidak. Pertama, wawunya syarat pertama, wawunya itu berharokat. Kemudian sebelum huruf wawu ada huruf dal yang berharokat fathah. Oke, syarat pertama terpenuhi, syarat kedua terpenuhi. Oke, syarat ketiga, apakah wawu dan huruf yang berharokat fathah ini satu lafadz? Ya, satu lafadz, yaitu lafadz i'tada, bukan dari lafadz yang berbeda. Tiga syarat dari kaidah pertama ini terpenuhi, maka wawu ini harus diganti dengan alif. Dari kata i'tadawa berubah menjadi lafadz i'tada. Oke, kemudian ada pertanyaan, apakah kaidah pertama ini hanya berlaku pada fi'il madi saja? Karena kebetulan dua contoh yang kita sudah bahas itu dua-duanya adalah fi'il madi. Jawabannya tidak. Kaidah pertama ini bisa berlaku pada semua lafaz yang terpenuhi syarat-syarat yang terdapat pada kaidah nomor 1. Baik itu fi'il madi, fi'il mudhari', masdar, isim fa'il dan lain sebagainya. Jika syarat-syarat dari kaidah nomor 1 itu terpenuhi, bisa berlaku. Coba kita lihat contoh yang lain dari sighat yang lain atau bentuk kata yang lain. Kita punya lafaz yakhsha. Yakhsha ini adalah fi'il mudhari' dari fi'il madi khashiyah. Khashiyah yakhsha itu adalah bab 4 dari sulasi mujarrad. Fa'ila yaf'alu. Untuk mengetahui apakah suatu lafaz ini mengalami proses i'lal atau tidak adalah dengan melihat perubahan bentuk kata. Jika dalam perubahan bentuk kata ada perubahan dalam huruf ataupun harokat, maka di situ bisa kita simpulkan lafaz tersebut mengalami proses i'lal. Seperti khosyiyah yakhsha. Pada fi'il madi terdapat 3 huruf kho, shin, dan ya. Sedangkan pada fi'il mudhari' terdapat 4 huruf. Yang pertama huruf mudhari'ah dan 3 huruf lainnya kho, sha, alif. Di fi'il madi menggunakan ya, sedangkan di fi'il mudhari' menggunakan alif. Oh, berarti di fi'il madi, fi'il mudhari' ini mengalami perubahan atau mengalami proses i'lal. Karena biasanya huruf yang bukan asli adalah huruf alif biasanya. Dari sini berarti lafaz yakhsha itu mengalami proses i'lal. Yakhsha yang mengikuti wazan yaf'alu itu asalnya adalah yakhshayu. Alifnya berasal dari kata ya. Kemudian ya-nya diharakatil dhammah karena mengikuti wazan yaf'alu. Oke, yakhshayu. Kita analisis, kita identifikasi apakah lafaz tersebut memenuhi 3 syarat dalam fi'il
memenuhi 3 syarat dalam kaidah pertama. Syarat yang pertama, ya berharokat. Oke, ya-nya berharokat, yaitu harokat dhammah. Kita sudah bahas bahwa untuk syarat pertama itu harokatnya mutlak, bisa fathah, dhammah ataupun kasroh. Kebetulan di sini harokatnya adalah dhammah. Syarat yang kedua sebelumnya adalah harokat fathah. Yakhshayu, ada shin sebelum huruf ya dan shin tersebut harokat fathah. Syarat kedua terpenuhi. Syarat ketiga, huruf ya dan huruf yang menyandang harokat fathah sebelum ya ini kumpul dalam satu lafadz, yaitu lafadz yakhshayu, bukan dalam lafadz yang berbeda. Maka 3 syarat yang terpenuhi, ya-nya harus diganti menjadi alif. Dari lafadz yakhshayu berubah menjadi lafadz yakhsha. Oke, terima kasih. Cukup sekian pembahasan tentang kaidah pertama. Insya Allah kita lanjut pembahasan kaidah kedua pada video selanjutnya. Semoga bermanfaat, semoga mudah untuk difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.